Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hidayat dengan NIM 19020092 dari kelas Fire and Safety C19. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar operasional migas. Soal yang pertama, yaitu secara umum, kegiatan pengusahaan industri minyak dan gas dapat dibagi menjadi 3 kegiatan pokok. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan upstream. Kegiatan upstream meliputi proses eksplorasi dan ekstraksi. Proses eksplorasi yaitu proses mencari sumber minyak dan gas bumi dengan teknik-teknik tertentu. Sedangkan proses ekstraksi yaitu proses mengangkatan minyak dan gas ke permukaan. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan downstream. Kegiatan downstream meliputi proses dan pemasaran. Proses yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, dan pemasaran yaitu mendistribusikan dan menjualnya. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang migas adalah usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Soal yang kedua, yaitu sebutkan 3 ciri dalam pengusahaan industri migas. Yang pertama, yaitu tingginya risiko kegagalan untuk mencapai tahap produksi. Yang kedua, yaitu besarnya peluang hilangnya modal dalam jumlah besar, atau lamanya waktu yang diperlukan untuk balik modal atau break-even point. Yang ketiga, yaitu besarnya keuntungan yang diraih. Soal yang ketiga, menurut ahli geologi, reservoir minyak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, understated reservoir. Reservoir yang mempunyai tekanan awal yang lebih besar dari tekanan saturasi atau bubble point, atau PR lebih besar dari PB. Yang kedua, yaitu saturated reservoir, yaitu reservoir yang mempunyai tekanan reservoir lebih kecil dari tekanan saturasi atau bubble point, atau PR lebih kecil dari PB. Soal yang keempat, tujuan dari survei geofisika dalam tahap eksplorasi migas adalah tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan atau setengah tahun, tergantung dari luasan area yang dituju. Soal yang kelima, yaitu jenis-jenis survei geofisika, antara lain meliputi yang pertama, survei seismik. Survei seismik bertujuan untuk upaya pencarian cadangan migas di permukaan bumi menggunakan gelombang seismik. Yang kedua, yaitu survei dengan metode kelistrikan. Metode kelistrikan dilakukan dengan cara menginjekkan arus listrik ke dalam tanah, lalu distribusi potensial listriknya diukur menggunakan elektroda potensial. Yang ketiga, survei dengan metode gelombang elektromagnet. Diterapkan untuk mengetahui respon bawah permukaan menggunakan perambatan gelombang elektromagnetik yang terbentuk akibat adanya arus bolak-balik dan medan magnetik. Yang keempat, survei potensial induksi diri. Yang kelima, survei magnetik. Yang keenam, survei graviti. Pengukuran medan gravitasi di serangkaian lokasi yang berbeda-beda atas suatu daerah tertentu. Nomor 6. Jelaskan pengertian dalam diagram fasa sistem hidrokarbon sebagai berikut. Yang pertama, bubble point adalah temperatur di mana gelembung uap pertama kali dibentuk di dalam cairan pada saat dipanaskan sesuai dengan tekanan yang diberikan. Yang kedua, dew point, yaitu suhu di mana uap air di udara pada tekanan udara konstan mengembun menjadi air cair pada tingkat yang sama di mana ia menguap. Yang ketiga, low shrinkage oil adalah hidrokarbon yang turunnya tekanan akibat proses produksi, hanya sedikit fasa cairan yang akan berubah menjadi fasa gas. Yang keempat,
Hydrogen KG oil merupakan penguapan cairan menjadi gas yang cukup banyak yang disebabkan kandungan komponen ringan cukup banyak di dalam sistem hidrokarbonnya. Yang kelima, retrograde kondensate, yaitu gas yang akan terjadi bila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik kritisnya, sehingga sistem menjadi gas. Yang keenam yaitu dry gas, adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperaturnya menurun dan tidak akan terbentuk cairan. Yang ketujuh yaitu wet gas, adalah hidrokarbon yang bila temperaturnya diturunkan akan menghasilkan cairan. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan sifat-sifat fisik hidrokarbon sebagai berikut. Yang pertama, faktor volume formasi minyak. Faktor volume formasi minyak didefinisikan sebagai volume dalam barel pada kondisi reservoir yang ditempati oleh suatu stok tank barel minyak, termasuk gas yang terlarut. Yang kedua, viskositas minyak bumi. Viskositas biasanya tergantung pada jumlah gas terlarut dan temperatur. Misalnya, viskositas akan lebih rentan jika gas yang terlarut lebih banyak dari temperatur lebih tinggi. Yang ketiga yaitu api graviti, adalah perbandingan dari suatu zat jika dibandingkan dengan air murni pada temperatur standar. Soal yang terakhir yaitu jelaskan 5 sistem pemboran migas. Yang pertama yaitu sistem angkat atau hoisting system. Fungsi utamanya yaitu memberikan ruang kerja yang cukup untuk para kru pengeboran dan pengangkatan, dan juga melakukan penurunan pipa bor serta peralatan lainnya. Ini ilustrasi gambarnya. Yang kedua yaitu sistem putar atau rotating system. Untuk rotating system, fungsi utamanya memberikan putaran pada rangkaian pipa bor serta menjadi pemberat bagi pahat dalam mengebor suatu formasi. Ini ilustrasi gambarnya. Sistem yang ketiga yaitu sistem sirkulasi atau circulation system. Sistem ini memegang peran penting dalam operasi pengeboran dan tugas utamanya yaitu untuk membantu sistem pemutar saat mengebor sumur dan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur di tempat kerja, juga untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pengeboran. Yang keempat yaitu sistem tenaga. Sistem ini terdiri dari taro power supply equipment yang dihasilkan mesin besar dan dikenal dengan nama prime mover dan distribution equipment yang fungsinya untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk jalannya mesin. Yang kelima yaitu sistem pencegah semburan liat atau BOP system. Blowout merupakan sistem pencegah semburan liar, sedangkan blowout preventer yaitu pencegah blowout sekunder. Apabila kick sudah terjadi, segera penutupan sumur sesuai prosedur, kemudian dilakukan sirkulasi untuk mematikannya. Ini ilustrasi dari gambarnya. Terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.